Bagaimana cara membaca orang? Awalnya saya juga tidak tahu kenapa bisa melakukan itu. Dahulu waktu masih kecil, masih balita, saya punya kebiasaan yang cukup unik. Saat itu apabila ada tamu-tamu yang datang ke rumah di kampung begitu, saya sering hanya tiduran di tempat tidur di ruang tamu di desa itu kan biasanya cukup luas ya. Saya tiduran sambil dia mendengarkan semua obrolan yang dilakukan oleh orang tua dan para tamu tersebut. Saya senang mendengarkan, oh cerita ini, setiap orang cerita ini, begitu ya. Lama-lama tanpa saya sadari, saya mempelajari karakter dari masing-masing orang yang datang. Apa tujuan mereka? Bahkan saya sudah mulai berpikir, apa tujuan tersirat yang ada di masing-masing benak para tamu tersebut. Yang kedua, saya dilatih waktu itu untuk belajar ngalah. Ngalah ini dalam arti kalau Anda disakiti, tidak usah membalas, tapi berikanlah ucapan terima kasih dan kamu cepat pulang nak. Begitu kata bapak saya. Waktu itu saya tidak menyadari kenapa pelajaran itu diberikan kepada saya. Tapi setelah besar, saya menyadari bahwa pelajaran itu pelajaran yang luar biasa. Untuk kita bisa membaca orang dengan baik, maka kita harus mampu mengenolkan diri, harus mampu mengenolkan emosi kita. Dengan emosi kita berada pada titik yang terendah, maka kita akan diberi kemudahan ketajaman batin untuk membaca karakter orang. Kemudian saya juga terlatih untuk membangun imajinasi. Kenapa? Karena sejak kecil saya punya kemanjaan yang mungkin cukup unik. Saya setiap tidur itu selalu minta kepada orang tua baik bapak maupun ibu untuk mendongeng. Dongeng apa saja. Dongeng Kancil Nyolong Timun itu sudah khatam. Dari semua versi Kancil sudah diceritakan. Karena cerita itu setiap hari minta cerita yang berbeda, akhirnya bapak ibu menyuruh para tamu yang hadir di situ, tentu yang sudah akrab dengan keluarga kami, untuk bergantian mereka memberikan cerita menjelang tidur. Sehingga dapat dibayangkan ada kira-kira 5 orang yang rutin ikut mendongeng kepada saya menceritakan tentang segala hal sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan berikutnya juga ketika perjalanan hidup saya hobi membaca karya-karya fiksi ya, silat bergambar, kemudian novel, Kopingho dan lain sebagainya. Akhirnya dari pemahaman itulah saya belajar tentang membaca karakter. Akhirnya singkat cerita setelah ditambah dengan pengalaman 20 tahun di dunia internet, dengan kebiasaan sering chatting dengan banyak orang yang banyakkan dulu malah chatting itu tidak melihat orang secara langsung, maka saya terlatih untuk membaca orang, baik dari karakter yang terlihat dari foto yang diperlihatkan, atau gaya tulisan, atau kemudian dari data kepribadian, bahkan karakter yang dikaitkan dengan berbagai hal termasuk jenis kelamin, usia, dan silsilah atau urutan dalam kelahiran di keluarga tersebut. Itulah modal saya yang mungkin secara otodidak belajar ilmu karakter yang bisa bermanfaat untuk berbagai hal. Terima kasih.